Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang jamaah haji ilegal kaum muslimin. Sepertinya travel haji yang nakal, travel haji yang jahat, sepertinya ini menjadi usia terakhir mereka di musim haji ini kaum muslimin. Ya karena banyak jamaah haji yang diberangkatkan dengan visa non haji, ya. Artinya jamaah haji itu tertipu kaum muslimin, ya. Ya mungkin sebagian dari mereka ya karena keawaman kaum muslimin, ya. Sebagian lagi memang sengaja, ya. Kalau sengaja mungkin mereka itu ya jaringan sindikat travel yang nakal itu kaum muslimin. Bisa jadi itu marketingnya, ya. Jadi ketika mereka lolos bisa melaksanakan ibadah haji, ya pulang ke Indonesia mereka akan mempromosikan travelnya, ya bahwasanya ini travel terpercaya, terbukti, ya mereka berhasil melaksanakan ibadah haji dengan travel tersebut, ya. Mungkin saja itu marketing dari travel yang jahat itu kaum muslimin, yang cuma cari keuntungan saja, ya. Tapi kalau jamaah yang tertipu, ya mungkin mereka akan menuntut travel yang sudah memberangkatkan mereka, menuntut hak-hak mereka, ya. Dan itu pun kalau memang hak mereka bisa dikembalikan ya masih mending. Tapi ya sepertinya kemungkinan besar tidak akan dikembalikan. Kalaupun kembali, ya mungkin prosentasenya ya sangat kecil kaum muslimin. Karena uang yang sudah dibayarkan oleh mereka kan sudah untuk membayar akomodasi mereka. Sehingga ketika mereka menuntut supaya biayanya dikembalikan, ya mungkin prosentasenya untuk kembali itu sudah kecil kaum muslimin, ya. Paling kalau mereka mau ya mereka lapor kepada pihak yang berwajib supaya travel yang seperti itu ya dicabut izinnya dan orangnya juga harus diberikan sanksi secara hukum kaum muslimin, ya. Tapi yang jelas kan jamaah haji yang sudah mereka berangkatkan dengan visa non haji dan kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah haji, bahkan mereka terlunta-lunta, ya mereka pasti nggak mau lagi menggunakan jasa travel tersebut. Bahkan mereka akan ya membuat semacam informasi lah kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin ini nggak mengikuti travel tersebut, nggak tertipu dengan travel yang sudah memberangkatkan mereka. Artinya travel tersebut ya bakal tamat riwayatnya kaum muslimin. Dan kalau kita melihat jamaah haji yang berangkat ke tanah suci dengan visa ilegal kaum muslimin, keadaan mereka sangat mengenaskan kaum muslimin, ya. Sebagian mereka ya harus rela tidur di ruangan terbuka, bahkan mereka tidur di trotoar. Yang jelas nggak karuan lah, ya, mereka terlunta-lunta kaum muslimin, ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Di sini banyak banget jemaah haji yang tidur di trotoar karena digerebek di kota Mekah, Jai. Nah, kayak ini. Mungkin bapak ini nih yang tidur di depan di kursi, dia tidak punya sanak saudara, Jai, di sana, Jai. Orang luar punya banyak yang tak punya. Iya. Tuh di depan, Jai, lihat. Orang-orang yang tidur di trotoar. Nah itu yang baju hitam, saya tuh kayak lihat orang Indonesia aja, ya. Ini para jemaah haji yang digedor di Mekah, yang tidur di trotoar karena nggak punya sanak saudara di sini. Nah ini dia. Di sini enak ya, ada pohon, makanya orang milih tidur di sini. Iya. Kecil betul. Jadi hotel itu orang yang punya uang nyewa hotel, Jai, atau penginapan di daerah sini, ya. Kalau nggak punya uang, waduh. Ya itu kayak tadi. Iya. Nah ini juga, Jai. Di jalan. Iya. Tapi bukan dari Indonesia ini, nggak tahu dari mana. Ini yang digedor di sana, guys, tuh. Kelihatan kan penampilan para jemaah haji itu. Tuh, lihat guys, ya. Kalau yang digedor di
Mekah itu bawaannya tuh. Mereka linglung nanya sana sini tuh ya. Kasihan ya tuh. Mungkin nanyain hotel di mana atau penginapan di mana. Iya, yang murah. Dia juga dia kan nggak punya uang, mungkin uangnya mepet. Jadi terus terang banyak oknum-oknum travel yang lahan bahasanya ini keusik sama video-video saya, tapi kan tujuan saya ini benar-benar mengedukasi, Nah, biar orang-orang tahu. Jadi jangan sampai tahun depan terjadi lagi. Betul kaum muslimin ya. Ini tujuan yang benar-benar tujuan yang mulia kaum muslimin ya. Karena kalau tidak dibuat video seperti ini ya, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwasanya banyak sekali travel-travel yang nggak beres, yang mereka memberangkatkan jamaah haji dengan visa non haji. Dan lebih parahnya lagi kalau ada travel haji yang memberangkatkan jamaah haji dengan visa non haji tapi diatasnamakan dengan haji furoda, karena ya memanfaatkan keawaman orang nggak ngerti visanya apa, taunya berangkat, daftar berangkat ya, ternyata pakai visa non haji ya. Mereka sebenarnya terzolimi kaum muslimin ya, dan masih mending seandainya mereka benar-benar bisa melaksanakan ibadah haji seperti tahun-tahun kemarin ya. Mereka nggak ngerti kalau mereka terzolimi selama ini ya. Mudah-mudahan ibadah haji mereka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka jadi haji yang mabrur, karena posisi mereka terzolimi, mereka nggak ngerti ya. Tapi kalau di tahun ini mereka benar-benar terasa kalau yang terzolimi kaum muslimin. Mereka nggak bisa masuk Mekah, mereka diusir, mereka terlunta-lunta ya. Bahkan sampai ada yang tidur di trotoar. Allahu Akbar, kasihan mereka ya. Jadi ini benar-benar ya ada pelajaran yang besar lah untuk calon jamaah haji di Indonesia ini kaum muslimin ya. Ke depan lebih selektif lagi di dalam memilih travel hajinya. Jangan mau diiming-imingi dengan bayar sekarang langsung berangkat ya, dengan bayar mahal, ternyata visa yang digunakan visa non haji. Dan bukan tidak mungkin pemerintah Arab Saudi untuk tahun berikutnya tetap menerapkan sistem yang seperti ini ya. Dan kalau nekat berangkat ya tetap saja nanti diusir, bahkan nanti bisa didenda, dan dendanya juga bukan kecil ya, ratusan juta, bahkan 440 juta kabarnya ya. Belum lagi kalau misal mereka ini sampai dicekal, nggak boleh masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun atau lebih dan sebagainya ya, kan kasihan kaum muslimin ya, kasihan. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Miris loh lihat orang Indonesia yang di sini hidupnya terombang-ambing. Kalau sama-sama satu bangsa kan ceritanya sedih. Iya, dia sebenarnya bukan hanya satu bangsa aja. Enggak, intinya kalau orang kayak Bang Arya segala macam ceritanya nggak begitu lah. Iya. Di Indo kan. Itu, ini juga sama kelihatannya. Mereka muka-muka panik gitu loh. Ya Allah. Cukup haji itu pakai visa haji, nggak ada visa lain ya. Mau apa yang penting haji. Haji iya. Jangan non. Jadi perdebatan gitu loh. Saya cuman nggak ngebalesin komen tuh karena kalau saya bales udah tuh Jai. Iya nggak tuh? Tuh lihat. Sekarang kesini jemaah haji ilegal yang digedor di Mekah tuh larinya pada kesini tuh. Orang panas sudah mau ini kan mulai ya. Udah mulai lembab dia. Nah, di depan itu biasanya orang Indonesia. Nah, Jaya itu kemarin, bukan kemarin, semalam ada pesta nikahan atau apa, Jay? Nikahan anak majikan, bukan nikahan, tunangan. Iya. Anak majikan. Itu turunnya itu kan setengah 2. Setengah 2 malam ya? Setengah 2 malam. Saya kan ngelewatin yang kemarin akan konten itu, Iya. enak. Iya. Sampai antri. Ya Allah. Saya mau bikin cuman kan sama majikan. Iya, nggak enak ya. Majikan, iya. Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini tempat jualan roti, Jay. Segala jenis roti ada di situ. Nah, di depan ini sampai sekarang jam berapa, Jay? Setengah 10 ya. Setengah 10 pagi tuh di sini banyak-banyaknya. Allah, tuh kan. Tuh, lihat dari sini. Assalamualaikum, Dad. Tinggal di mana?
Sini tanya. Di sininya mau tinggal di mana? Di belakang nanti ada tempat. Udah penuh di belakang. Ada sebelah sana. Ada sebelah sana. Jam berapa ke Grebek, Tat? Saya kemarin hari Senin. Oh, kemarin. Dan istri tadi malam jam 3. Istri tadi malam. Di Mekahnya di mana? Saya di Otobia. Otobia. Kemarin malam berapa bis? Dan kalau kita lihat pas di kantor Hafid udah berapa? Udah sekitar 15 bis ada. 15 bis ya? Ya Allah. Ini yang kasihan itu, yang di sini. Pokoknya penghuni Mekah sekarang udah kesini semua yang ilegal. Yang Maksudnya yang nggak punya tasre. Nah, ini barang bukan yang kemarin? ini yang sekarang yang tadi malam. Ini yang tadi malam digerebek di Mekah. Kasihan ya mereka tuh, lihat bawa barang bawaannya, dan mereka tuh kumpulnya di sini. Saya tahunya di sini kan. Iya. Tahunya Kornes aja. Jadi mereka nggak ada tempat lain selain ke sini. Iya. Di sini kan Iya. orang tahu semua. Kasihan itu sampai ke sana loh. Nah, Ustadz sendiri di sini dari 4 hari yang lalu tinggalnya di mana? Saya di Bawadi. Oh, di bawah di kesini tuh ngejemput istri. Ya, dijemput istri karena sebenarnya saya suruh menyerah istri saya tadi malam. Kan? Iya. Cuman duluan ditangkap. Astagfirullahaladzim. Tapi kita ngambil sisi positifnya tuh, jadi Mekah tuh kosong. Ya, sekarang untuk mukimin yang non bisa haji ataupun yang nggak punya tasreh semua sudah di sini. Semuanya sudah di sini. Nah, ini nih untuk haji yang non visa haji, masukannya dari Ustadz. Masukannya yang bisa haji ya. Iya, yang visa non haji. Yang bisa non haji jangan coba-coba lah untuk sekarang. Nah, Jangan coba-coba. jangan coba-coba ya. Nah, selain dari tasreh yang walaupun apa katanya diiming-iming jangan pernah coba. Jangan pernah coba, benar. Kasihan ya. Iya, kasihan. Ya Allah. Ini ada yang kenal di antara salah satu ini, Tad? Ada yang kenal nggak? Istri-istri saya sama teman-teman saya. Istri-istri saya. Berarti banyak istri saya. Ini keceplosan nih istri-istri saya. Aduh. Nah, Ustadz ini kerja sebagai mutawif. Ya, alhamdulillah. Nah, mutawif itu, tar dulu, Tad. Ini kayaknya Tumila deh. Bukan Tumila itu. Nah, mutawif itu sekarang di Mekah menjadi barang yang langka. Ya. Karena udah nggak ada pada tiarap. Sekarang Ustadz aja tinggal di Jeddah. Sampai yang pemilik travel juga ownernya sekarang sudah kewalahan. Kewalahan, iya. Karena nggak ada mutawif. Karena pertama nggak ada mutawif, yang dorong juga nggak ada. Terus yang kedua yang ngurus jamaahnya nggak ada. Yang dulunya kan ada paket, Iya. segala macam. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Yang ONH plus, yang kayak gitu ya. Tapi yang jelas mereka ini kasihan lah, ya. Kalau jemaah haji ini lebih banyak lagi, adanya di belakang, ya. Masya Allah, Masya Allah. Tuh. Ya, dari sini digedor di Mekah, turun di sini tiap hari. Assalamualaikum, Pak. Pak, sehat, Pak? Jam berapa digedor, Pak? Sering saya Salmonnya kenceng banget, Pak. kontennya sering saya buka. Oke, Bapak digedor jam berapa di Mekah? Jam 2 malam ya. Sekarang Mekah kosong berarti. Nah, Bapak di sini di Jeddah mau tinggal di mana? Mau nyari di depan ya. Tapi ini barang bawaannya banyak, Pak. Iya, bagusan gitu. Bagusan gitu. Assalamualaikum. Bu, mau tinggal di mana di Jeddah? Cari ini. Ke belakang, Pak, ke sana. Ada kawan. Ada ya? Oh, mau datang. Yang jelas jangan sampai jangan sampai telat makan ketika ada di luar kayak gini. Iya, alhamdulillah. Turun dari bis jam berapa? Ini, Eh. ini Pagi. Jam 7 pagi. Oh, jam 7 Berarti pagi. berapa hari, Jo? Iya. Soalnya saya lewat. berangkat juga dari sana dari jam 5 lebih. Jam 5 lebih Saya ya? lewat tadi malam ke sana. Ya Allah. Itu dari setengah 2 udah ada. Udah ngantri. Kasihan. Ini Pak ya. Ya udah, Pak, makasih banyak ya. Udah pada sarapan belum? Udah ya? Sampai ke sana. Oh, yang sabar aja ya, Pak ya. Mudah-mudahan dapat. Jangan balik ke Mekah lagi. Jangan balik ke Mekah lagi. Nah, iya. Nanti kenal lagi. Kena lagi nanti. Lebih bahaya, Pak. Kena yang kedua kali. Iya.
Oke, sekarang kita lanjut di sini. Jai, kasihan nggak lihat sesama Muslim walaupun bukan orang Indonesia? Kasihan bener. Kasihan ya. Ya Allah. Jadi visa amil tuh jangan nekat. Visa yang haji pakai visa amil tuh jangan nekat nyebrang ke Mekah, Jai. Iya betul. Bahaya. Tahun-tahun ini emang Iya. pertama nih Bu. dalam sejarah ya. Ketatnya, super ketat, luar biasa. Jadi perhotelan di sekitar Al Balad ini sekarang sudah full sama jemaah haji Indonesia. Saya aja tinggal di Jeddah, Jai, udah berapa puluh tahun. Ternyata ada hotel-hotel buat jemaah umroh, buat jemaah haji yang darurat gitu loh. Iya. Saya baru tahu loh. Ya, contohnya kan di sini sekarang berapa ratus ribu orang Iya. yang udah mau umrah kita. Jadi harus jalan kaki kalau mau ke Corniche Balad itu ya. Ini pusat kota Jeddah tuh kayak gini. Sekarang kosong. Coba malam tuh di depan tuh parah, penuh banget di sini. Nah di sini nih. Tuh tadi belum apa-apa. Sekarang nambah penuh, Jai. Iya, nama banyak. Tuh yang bawa kantong-kantong kayak gini udah 100% tuh. Yang banyak tuh di sini tuh ya. Tuh lihat tuh. Karena dingin kan, Iya. banyak pepohonan. Kasihan, Jai. Tuh ya. Mual. Ya Allah. Oke, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Ya, kaum muslimin ya, mudah-mudahan dengan video-video yang seperti ini ya, calon jamaah haji yang berasal khususnya dari Indonesia untuk lebih berhati-hati lagi di dalam memilih travel, kaum muslimin ya. Jangan sampai tertipu dengan travel-travel yang nakal. Jangan hanya melihat apakah travel itu punya izin atau tidak ya. Kalau sekedar punya izin atau tidak ya, kami rasa semua travel-travel haji ya, mereka semuanya punya izin. Hanya saja di dalam pelaksanaan mereka sebagian ada yang tidak amanah ya. Mereka mungkin ada bisnis kuota haji reguler, tapi mereka atasnamakan dengan haji plus, haji furoda, ya, sehingga calon jamaah mereka itu membayar dengan ya nominal yang tidak sedikit. Bisa 300 juta, 400 juta, 500 juta, bahkan ada yang sampai 1 miliar lebih kaum muslimin. Ya, ternyata mereka tidak amanah. Mereka memberangkatkan dengan visa non haji. Dan sepertinya di tahun ini bakal banyak yang ketahuan travel-travel yang nakal ya, travel-travel yang jahat. Ya, kesempatan buat pemerintah kita kalau memang mau serius menangani carut-marutnya tentang pelaksanaan ibadah haji ini kaum muslimin ya. Dan perlu diketahui kaum muslimin ya, mukimin yang terusir dari Mekah kena razia, kena gedoran ya, enggak semuanya mereka itu adalah jamaah haji yang ilegal. Ya, mungkin mereka di sana memang ya kerja ya, dan tidak ada niatan untuk melaksanakan ibadah haji atau menjadi mutawif yang ilegal. Tapi sebagian mungkin ada juga yang seperti itu ya. Tapi semuanya ya diusir, dikeluarkan dari Mekah. Karena pemerintah Arab Saudi sepertinya di tahun ini akan lebih serius lagi di dalam menangani permasalahan haji ini, supaya pelayanan jamaah haji resmi itu ya ke depan semakin membaik kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.